Selamat datang kami ucapkan dalam acara Kick-Off dan Talk Show Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam rangkaian setahun berinteraksi, membangun riset dan inovasi, mewujudkan digital, blue, dan green economy. Pada hari ini, Rabu 20 April 2022, Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan kami, Bapak Ibu Megawati, Bapak Menko PMK, dan Bapak Mendagri untuk melaporkan bahwa pembentukan BRIDA ini adalah amanat dari Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sisnas Iptek, khususnya di pasal 48 yang kemudian diturunkan di pasal 66 Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN. Pada kesempatan yang baik ini, saya sangat menyambut gembira, terima kasih banyak kepada Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Dr. Megawati Soekarno Putri, kemudian juga semua Dewan Pengarah serta Kepala BRIN. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa ini perlu saya sampaikan? Ini kembali jawabannya adalah kepada pentingnya riset. Sebetulnya riset tidak hanya berkutat pada aspek-aspek ilmu pengetahuan murni, tetapi juga ilmu pengetahuan yang sifatnya praktikal atau terapan. Dengan hormat kami mengundang Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri untuk memberikan arahan sekaligus meresmikan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Muhajir Effendi, Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, Kepala LABI, Bapak Laksana Handoko, para gubernur dan wakil gubernur, atau yang mati dari sisi informasi yang saya dapatkan, ada 11 gubernur yang hadir dan 4 wakil gubernur, yaitu Gubernur Bali. Ada BRIN, sekarang pembentukan BRIDA. Saya minta dengan segala hormat saya kepada Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat pembentukan BRIDA ini. Nanti kita hanya menyodorkan, ini sebaiknya dilakukan seperti ini. Monggo kepala pemerintahannya mau menjalankan apa tidak. Tapi karena ini research itu tidak ada namanya politik. Ini adalah sebuah netralitas dan objektivitas yang ada. Karena saya bilang, kenapa yang namanya negara kita ini, saya bilang memperbaiki. Dari sisi pemerintahan banyak yang mengatakan ketahanan pangan. No, kedaulatan pangan. Why? Kita sebenarnya bisa tidak yang namanya impor. Ini dedikasi kebangsaan kita, para pemimpin daerah. Mari kita kerjasama. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara penandatanganan nota kesepahaman ini antara BRIN dengan Mendagri, Kementerian Dalam Negeri, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Kami mohon Kepala BRIN, Menteri Dalam Negeri, dan Menko PMK berkenan tetap berada di depan untuk selanjutnya Kepala BRIN didampingi Menko PMK dan Mendagri memberikan apresiasi kepada Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster, MM, Gubernur Bali. Kami persilakan Bapak Kepala BRIN untuk memberikan plakat tanda apresiasi BRIN kepada Provinsi Bali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Gubernur, baik yang ada di dalam ruangan ini, ataupun yang sedang ada di dalam virtual. Perkenankan saya, Prakoso Bairo Putra, akan memandu acara talk show kurang lebih 90 menit ke depan, yang akan membicarakan bagaimana Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di daerah. Sebetulnya saya sangat mendukung BRIDA ini untuk ada di daerah. Memang pertama saya antusias sekali Pak pimpinan BRIN untuk hadir sharing pengalaman di sini. Bicara tentang jangka panjang, bicara flashback ke belakang, saya punya Pak Wayan Koster. Selamat sore Pak Koster. Pak Koster itu kalau tadi Bang Zul adalah gubernur pertama yang quick respon ketika Perpres 78, Perpres 33 terbit dan telepon Pak Handoko, bukan berarti Pak Ganjar nggak telepon, Pak Ganjar telepon, setahu saya. Telepon Pak Handoko langsung. Tapi Pak Koster sejak undang-undang tahun 2019 kemarin, Undang-Undang 11 tahun 2019 terbit, Provinsi Bali tercatat sebagai provinsi yang pertama yang mendirikan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Tepuk tangan untuk Bali. Sebelum Perpres tentang BRIDA terbit. Jadi inovasi kebijakannya selangkah di depan. Bahkan ketika Perpres tentang BRIN yang di dalamnya ada BRIDA itu belum terbit, Pak Koster sudah bikin yang namanya Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nanti tolong diceritakan. Tapi yang paling penting adalah gini Pak Koster. Selama jangka waktu dari tahun 2019 hingga hari ini, ya, seperti apa sih kontribusinya teman-teman yang ada di dalam BRIDA yang Bapak sebut sebagai BARI tadi, itu berkontribusi bagi pengambilan keputusan ataupun peningkatan daya saing yang ada di Provinsi Bali. Silakan Pak Koster. Terima kasih Mas. Yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah di pemerintah Provinsi Bali itu saya bentuk pada tahun 2019 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Jadi sudah merupakan perangkat daerah yang berdiri sendiri. Hanya pengisian jabatannya karena saya tidak ingin menonjolkan kepala dinas yang ada, maka pengisiannya terpaksa menunggu kepala dinas yang pensiun. Sehingga tidak mengorbankan jabatan. Karena kebetulan waktu saya masuk menjadi gubernur dilantik 5 September 2018, semula ada 49 perangkat daerah, saya ciutkan menjadi 38 perangkat daerah, jadi berkurang 11. Tapi 38 itu sebenarnya berkurang menjadi 37. Yang nambah satu ini adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah. Singkatannya bukan BRIDA karena saya waktu itu belum dapat arahan dari pusat. Kami singkat dengan BARI, Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali, BARI. Nah tugasnya ada pembidangan, ada 4 bidang dan 1 sekretaris. Jadi ada 5 eselon 3. Kepala barinya itu sendiri itu eselon 2. Tugas utamanya adalah melakukan riset mengenai
kebijakan pembangunan daerah Bali. Kenapa saya perlu ini? Karena Bali itu wilayahnya kecil, resortnya sangat terbatas. Tapi Bali harus survive secara berkesinambungan untuk bisa memenuhi kebutuhan warganya, terutama kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pangan. Saya mendapat arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri ke Presiden kelima Republik Indonesia agar Bali ini berdaulat di bidang pangan. Itulah sebabnya saya melakukan research tentang pangan ini dari hulu sampai hilir. Jadi Bali memiliki sumber daya pangan yang sangat unggul seperti beras Bali, kemudian juga jagung, umbi-umbian, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang sangat unggul. Tapi di antara itu dengan jumlah yang ada, kami harus meningkatkan produktivitasnya, kualitasnya untuk bisa memenuhi kebutuhan warga Bali dengan sumber daya yang ada di Provinsi Bali. Tidak saja itu, kami perlu riset untuk meningkatkan kualitas agar pangannya itu tidak saja berkualitas bahkan, tapi juga sehat. Jadi kami inginkan ke depan itu adalah pangan yang berkualitas dan sehat. Itu yang kami lakukan. Sekarang ini kami sudah punya neraca pangan, itu kami hanya defisit bawang putih. Yang lain dari bawang putih kami surplus, sudah bisa dipenuhi dari produktivitas pertanian yang ada di Bali. Tapi juga akibat dinamika pembangunan ada juga sumber pangan kami yang punah. Di antaranya adalah jeruk Bali yang sangat terkenal dulu. Saya masih kecil, jeruk Bali itu sangat terkenal. Tahun 84 terkena virus CPPD. Amruk semua jeruk Bali ini dan sampai sekarang belum bisa dipulihkan. Sekarang kami bekerja sama dengan Udayana dan lembaga riset yang lain untuk meneliti agar jeruk Bali ini bisa dikembalikan. Apakah ini tanahnya yang sudah rusak kena virus atau karena sebab-sebab yang lainnya. Kalau bibit saya kira itu bisa dibangun kembali. Nah tujuannya kami adalah di Bali harus mencapai daulat pangan dan kami pastikan itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah selain melakukan riset di bidang pangan dari hulu sampai ke hilir, itu adalah juga perlunya mengelola kekayaan intelektual yang menjadi produk masyarakat Bali di bidang budaya maupun juga yang berkaitan dengan pertanian, kesehatan dan kelautan. Jadi kami meletakkan tupoksi pengelolaan kekayaan intelektual ini di Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sejak saya dilantik menjadi gubernur pada tahun 2018 dan dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerahnya tahun 2019 sampai sekarang sudah dihasilkan 197 kekayaan intelektual yang merupakan produk budaya dan juga indikasi geografis yang berkaitan dengan indikasi geografis untuk wilayah kopi, garam dan juga hasil perkebunan yang lainnya. Dan kami akan terus meningkatkan ini karena ini dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi hasil pertanian yang digeluti oleh masyarakat Bali dan juga produk-produk seni dan budaya yang dihasilkan oleh para perajin masyarakat Bali. Nah, dengan adanya riset dan inovasi daerah ini, kami juga bisa melakukan research pada saat pandemi ini terjadi. Sejak 10 Maret tahun 2020 di Provinsi Bali,
kami melakukan inovasi untuk penanganan COVID-19. Dan kami menemukan satu cara dalam penanganan COVID ini dalam waktu singkat risetnya oleh seorang peneliti dari Udayana, sehingga kami bisa menangani pandemi COVID-19 lebih efektif, lebih efisien, dan bisa lebih cepat. Dan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali sekarang ini sudah sangat landai, jadi sudah seperti situasi yang normal. Yang berikutnya juga adalah riset yang dilakukan berkaitan dengan transformasi ekonomi. Selama ini Bali itu sangat bergantung perekonomiannya dari pariwisata. 54% lebih produk domestik bruto Provinsi Bali itu bergantung dari pariwisata. Dan pariwisata ini adalah sektor yang sangat rentan terhadap faktor eksternal. Ada masalah keamanan seperti bom Bali, pariwisata terpuruk, ekonomi Bali terpuruk. Kemudian bencana alam, terjadi erupsi Gunung Agung, pariwisata terganggu, akibatnya ekonomi Bali terganggu. Begitu juga ada virus SARS sebelumnya terjadi juga mengakibatkan gangguan terhadap pariwisata dan dampaknya pada perekonomian. Dan sekarang tertimpa oleh virus COVID-19 yang melanda semua negara di dunia, akibatnya pariwisata di Bali itu stuck. Sehingga perekonomian Bali itu mengalami kontraksi tahun 2020 minus 9,31%. Paling dalam di Indonesia. Itulah sebabnya kami sekarang sudah harus memikirkan strategi baru, pendekatan baru dengan melakukan transformasi ekonomi untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali agar menjadi lebih sustainable, ekonomi yang juga ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh dan berkelanjutan. Ini sedang kami lakukan, sudah dibentuk satu sistem transformasi ekonomi yang dinamakan dengan Ekonomi Kerti Bali yang dilakukan risetnya oleh Badan Riset Inovasi Daerah bersama Bappenas. Transformasi ekonomi yang kami lakukan itu adalah dinamakan dengan Ekonomi Kerti Bali yang meliputi 11 prinsip dengan mengutamakan pemberdayaan sumber daya lokal. Jadi arah kami ke depan adalah mengurangi ketergantungan sumber daya pangan apalagi yang strategis dan penting bagi masyarakat itu bergantung dari luar. Kami mengupayakan agar kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi dari sumber daya alam yang ada di Bali. Nah, untuk itu karena lahan itu semakin berkurang, maka yang harus ditingkatkan adalah produktivitasnya, kualitasnya, dan nilai tambahnya. Ini yang memerlukan riset dan dalam hal ini Badan Riset Inovasi Daerah memegang peranan penting. Apakah Bali ini harus melakukan riset sendiri? Tentu tidak. Dalam jangka pendek ini kami berkolaborasi, bersinergi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Bali untuk melakukan riset secara bersama-sama dan sekaligus mengarahkan agar riset perguruan tinggi yang ada di Bali ini secara nyata dapat mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas kebijakan di daerah, serta hasil risetnya itu memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak riset yang hasilnya masuk laci, ditaruh di meja, dan tidak ada hasil apa-apa. Kami menginginkan agar riset itu betul-betul memberi manfaat bagi upaya peningkatan kualitas kebijakan dan memberi manfaat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kami tidak mulai dari nol. Nah, semua tenaga yang ada di Badan Riset Inovasi Daerah ini kami jadikan sebagai tenaga fungsional yang berlatar belakang dengan penelitiannya dan bisa berkolaborasi dengan para perguruan tinggi, termasuk juga bekerjasama dengan lembaga riset lain serta dunia usaha dan industri. Ini sedang berjalan dan kami terus memacu ini agar
peran Badan Riset dan Inovasi Daerah ini berjalan secara lebih cepat ke depan. Nah, karena sekarang ada Perpres, tentu kami akan menyesuaikan dengan namanya. Nama terutama singkatannya, kalau nama generiknya secara umum Badan Riset dan Inovasi Daerah sudah sama. Hanya singkatan kami BARI, dalam Perpres singkatannya adalah BRIDA. Kami akan menyesuaikan BRIDA, sekaligus juga mungkin tupoksinya harus menyesuaikan dengan Perpres 78 tahun 2021. Jadi itulah yang kami dapat sampaikan, dan tentu dengan lembaga yang kami miliki diharapkan juga akan saling bersinergi antara BRIN dengan BRIDA yang ada di daerah, sekaligus juga agar riset itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan daerah serta dapat memberdayakan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Terima kasih kepada Bapak Kepala BRIN yang telah mengundang kami dalam pertemuan ini, sehingga menambah luas wawasan kami dan untuk meningkatkan kinerja kami di Provinsi Bali. Saya kira itu. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koster. Sebenarnya ketika BRIDA ingin diciptakan atau mesti dibentuk di daerah, pengalaman di lapangan sudah berjalan. Berangkat dari sumber daya alam di Papua Barat yang sesungguhnya jika dimanfaatkan secara benar dan tepat, itu kita yakini akan mampu menggerakkan juga ekonomi rumah tangga itu. Saya saja selaku gubernur baru beberapa hari yang lalu mengikuti masalah ini. Padahal saya punya kepala Balitbang sudah berkomunikasi. Closing statement Pak, bagaimana harapan ke depan dan kemudian dengan adanya BRIN, kemudian BRIDA terkait dengan bagaimana pengembangan inovasi ataupun daya saing yang ada di daerah? Mudah-mudahan dengan adanya lembaga ini, semua potensi di Indonesia bisa direset, dan saya terima kasih sekali. Dengan adanya BRIN, itu teman-teman litbang di daerah punya cantolan ke atas. Bapak Ibu, mari kita laksanakan tugas mulia ini dengan baik dan penuh integritas. Ya. Terima kasih. Pak Koster, silakan Pak. Terima kasih Mas. Pak Kepala BRIN, saya curhat. Ada BRIN, ada BRIDA. Ini apapun juga pasti akan mendorong kemajuan pembangunan di daerah. Termasuk di dalamnya akan meningkatkan produk lokal di masing-masing daerah. Tapi juga kita harus melihat sistem secara keseluruhan. Harus sinkron dengan kebijakan pusat. Sekarang ini, terus terang aja Pak, regulasi kita kurang berpihak pada produk lokal. Terlalu ramah terhadap produk impor. Saya ambil contoh nih, ada Kepres nomor 69 tahun 1994 tentang garam beriodium. Akibat Kepres ini, kemudian turun ada peraturan menteri, garam tradisional lokal Bali yang khas cita rasanya sampai ekspor tidak bisa masuk ke pasar swalayan, tidak bisa masuk ke pasar modern di Bali. Kita bisa ngekspor, tapi malah untuk pasar lokal dimasuki produk impor. Karena produk lokal garam tradisional Bali ini tidak masuk. Dibilang kadar iodiumnya kurang. Padahal garam tradisional lokal Bali itu bagus banget. Diminati di luar sampai ekspor. Jadi Kepres 69 tahun 94 ini itu supaya direvisi Pak. Dan turunannya termasuk ada sejumlah regulasi peraturan menteri itu yang terlalu ramah terhadap produk impor. Kalau regulasinya tidak berubah, kita semangat di daerah meningkatkan produk lokal, itu akan terbentur oleh produk impor yang harganya lebih murah. Jadi mohon regulasinya
dari BRIN memberi masukan supaya regulasi nasionalnya itu berpihak kepada produk lokal. Jangan mengorbankan produk lokal hanya karena alasan produk impor itu lebih murah daripada produk lokal. Kapan petani kita ini akan sejahtera? Malu menurut saya sebagai negara agraris impor beras, sebagai negara maritim impor garam. Di mana letaknya? Nggak sinkron kita ini. Jadi di pusat itu juga harus sinkron terhadap daerah. Saya ini contohnya lagi Pak. Di Bali ini saya sedang kerjasama dengan peneliti UNUD dan IPB untuk mengembangkan benih bunga gumitir atau marigold. Karena di Bali kebutuhan bunganya tinggi untuk upakara maupun juga untuk kebutuhan-kebutuhan dekorasi, taman dan sebagainya. Ternyata benih bunga ini impor dari Thailand. Ya. Kami sekarang mengembangkan, ternyata butuh waktu 2 tahun. September ini dijanjikan, sudah 2 tahun berjalan, itu akan keluar benih khas Bali untuk bunga gumitir atau dalam bahasa Indonesianya marigold. Nah kalau ini sudah, maka kalau masih regulasinya berpihak kepada impor, saya kira ini akan kalah bersaing dia. Jadi bagaimana regulasinya itu memperkuat daya saing produk lokal untuk menahan laju produk impor ini masuk ke Indonesia. Termasuk apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden sekarang, peningkatan produksi dalam negeri, saya kira menyeluruh harus juga keberpihakan kepada produk lokal. Kalau ini dilakukan, saya kira semua daerah akan maju dengan produk unggulannya masing-masing. Saya kira itu Pak masukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Koster. Mudah-mudahan BRIN tetap berkiprah, walaupun saya tetap usul ini BRIN nggak cukup jadi kepala badan, tetap perlu seorang Menristek kepala BRIN. Terima kasih. BRIN maupun BREDA tidak akan ada artinya kalau tidak ada regulatory framework yang tepat, kebijakan yang benar. Tadi Pak Koster sudah mengatakan seperti itu. Dan demikianlah talk show BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk Percepatan dan Daya Saing Inovasi Daerah. Sharing best practices, kesaksian dan pengalaman telah kita saksikan bersama.